membawakan firman-Mu, biarlah dia boleh berkata-kata sesuai dan kehendak Tuhan saja. Pimpin dan berkati kami selalu Tuhan, semuanya kami serahkan serta mohon ampun dosa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita siapkan hati, pikiran kita, serta Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Henge. Oke, shalom, selamat sore semua. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas, Pendeta. Jelas ya? Oke, terima kasih. Saya mau share screen dulu. Mana? Sebentar. Ya, oke. Gambarnya sudah terlihat ya semua? Oke, sekarang kita akan belajar pendalaman Alkitab. Kita fokus ke satu buku di dalam Alkitab, yaitu buku Yeremia, ya, buku Yeremia yang sering disebut sebagai the whiny prophet, atau mungkin kalau bahasa kita sekarang nabi cengeng, ya, nabi yang suka menangis atau suka meratap. Nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya mengapa dia mendapat julukan itu, dan apakah memang dia cengeng dalam arti memang suka menangis karena lemah atau seperti apa, kita akan lihat. Nah, kita lihat dulu siapakah Yeremia itu. Nah, Yeremia dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, namanya itu disebut Yirmayahu. Yirmayahu ini artinya whom Jehovah has appointed, yang telah dilantik atau yang telah diangkat Allah. Jadi itu arti nama dia. Yeremia melayani sebelum bangsa Israel ditaklukkan dan penduduknya dibuang ke Babel. Jadi dia melayani kurang lebih 40 tahun. Nanti kita lihat slide-slide berikutnya. Nah, ini riwayat singkat Yeremia yang kita tahu dari Alkitab. Pertama di dalam Yeremia 1 ayat 1, perkataan Yeremia keturunan imam. Ya, dibilang dia tuh keturunan imam. Jadi sebenarnya Yeremia dari segi silsilah, ya, dari segi silsilah bukan orang sembarangan, karena dia keturunan imam. Dia tinggal di Anatot. Anatot itu pada zaman di kerajaan Yehuda dikenal sebagai desanya para imam. Maksudnya tempat tinggal imam-imam biasanya di tempat yang namanya Anatot. Ya. Itu awalnya di 1 Raja-Raja 2 ayat 26, Abiatar sebagai imam, diusir oleh Raja Salomo, dipecat, dan akhirnya dia menetap di Anatot, keturunannya, keluarganya, imam semua menetap di sana. Jadi Yeremia berdasarkan ayat 2 dan 3, dia melayani Tuhan sebagai nabi untuk lebih dari 40 tahun, selama pemerintahan 5 raja terakhir Yehuda, sebelum nanti ditaklukkan oleh kerajaan Babel, oleh Nebukadnezar. Jadi menarik ya, bahwa Yeremia hidup dan dia merasakan kepemimpinan dari 5 raja yang berbeda. Ada raja yang dianggap baik di mata Tuhan, ada raja dianggap jahat di mata Tuhan, ada raja yang dianggap sangat jahat di mata Tuhan. Nah, dia melewati itu semua, ya. Jadi dia melihat, merasakan kepemimpinan 5 raja yang berbeda sebelum nanti takluk oleh Nebukadnezar, ya. Jadi banyak pengalaman, berbagai pengalaman dirasakan oleh Yeremia di bawah kepemimpinan raja-raja, 5 raja terakhir tersebut. Nah, ini dia secara slide-nya yang saya tunjukkan. Yeremia dipanggil kurang lebih tahun 627 sebelum Masehi, mengadakan reformasi. Lalu kita lihat di sini ada Yosia. Raja Yosia ini adalah Raja Yehuda yang terakhir yang benar di mata Tuhan, takut akan Tuhan. Sesudah itu 4 raja terakhir, itu semuanya jahat semua di mata Tuhan. Ya. Jadi Yosia adalah Raja Yehuda terakhir yang benar di mata Tuhan atau takut kepada Tuhan. Lalu itu ada Yoahas, hanya memerintah berapa waktu, diganti oleh Yoyakim, lalu ada Yoyakim, lalu ada Zedekia terakhir, ya, sebagai raja. Lalu akhirnya nanti Yerusalem dihancurkan, ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Nah,
menarik adalah panggilan kenabian atau pelayanan dari Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia 1 ayat 4-5 jelas dikatakan, firman Tuhan datang padaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kata Tuhan kepada Yeremia. Jadi luar biasa ini. Kebetulan di sini kebanyakan anak muda ya. Jadi anak-anak muda, panggilan untuk melayani itu bukan pada saat sudah dewasa. Ya, bukan pada saat sudah sudah mature. Tapi kita lihat di sini, panggilan kenabian dari Yeremia. Dikatakan sebelum keluar saja dari rahim ibunya, Tuhan sudah apa? Sudah menetapkan bahwa Yeremia akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Berarti Yeremia termasuk salah seorang yang istimewa. Ya. Kalau kita kebanyakan saya, saudara-saudara kita orang biasa, ya. Kita orang biasa, kita melayani mungkin panggilan pelayanan kita mungkin pada saat kita sudah remaja atau saat kita orang muda atau mungkin baru beberapa bulan lalu. Tapi Yeremia, Nabi Yeremia, dia dipanggil, dia ditetapkan menjadi nabi Tuhan sebelum dia keluar dari rahim ibunya, ya. Jelas sekali dikatakan aku menguduskan engkau, aku mengenal engkau, aku menguduskan engkau, aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi panggilan kenabian dari Yeremia sesuatu yang istimewa, yang nggak semua orang punya. Yang nggak semua orang punya memang. Lalu yang berikutnya kita lihat respon dari Yeremia, ya, keturunan imam, ya, tinggal di desa imam atau kotanya para imam. Maka aku menjawab, ya Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda, ya. Tapi Tuhan berfirman, jangan katakan masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, harus engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan, harus kau sampaikan. Jangan takut, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Jadi sebenarnya pada saat Yeremia segan untuk menerima panggilan kenabian ini adalah sesuatu yang klise, ya. Yang klise, biasalah, ya kan? Anak muda dipanggil, belum pede mungkin. Jadi seperti ini kata-katanya, saya nggak pandai bicara Tuhan, saya masih muda Tuhan, kenapa bukan orang yang sudah lebih mature, yang sudah lebih dewasa dari saya Tuhan? Karena panggilan kenabian ini kan berat sekali Tuhan. Ya, jadi alasannya klise sih sebenarnya. Dengan dia bilang, saya nggak pandai bicara Tuhan, saya masih muda. Tetapi Tuhan tegaskan, Tuhan langsung jawab, ya. Pokoknya jangan bilang masih muda. Kalau saya utus, pergi. Kalau saya bilang, katakan ini, sampaikan itu. Nggak usah takut, karena saya akan menyertai kamu. Satu janji yang luar biasa bagi Yeremia untuk menjalani panggilan kenabiannya. Ya. Jadi saya pikir ini di sini, seperti saya bilang, kebanyakan orang-orang muda yang mengikuti God's Word Ministry ini, saya pikir ini juga satu pelajaran baik buat kalian, orang-orang muda, di mana jangan pernah merasa karena muda jadi membatasi diri melayani Tuhan, ya, membatasi diri dengan alasan klise seperti Yeremia. Saya masih muda, saya nggak pandai bicara. Kenapa nggak Bapak A? Kenapa bukan Ibu B? Kenapa bukan Uncle C? Kenapa bukan Auntie D yang melayani? Kenapa harus saya? Ya, ini cerita bisa menginspirasi orang-orang muda bahwa pada saat Tuhan menetapkan seseorang untuk menjadi pelayannya atau untuk menjadi hambanya, menjadi juru kabarnya, Tuhan jelas di sini katakan akan menyertai. Ya. Jadi Tuhan pada saat dia menetapkan seseorang tidak asal-asalan. Dia tahu orang itu bisa melakukan dan dia akan menyertai. Janjinya jelas akan menyertai. Ya, jadi saya senang di God's Word Ministry ini banyak orang muda yang bergabung. Kalian kata-kata ini juga buat kalian, ya. Jangan takut, ya. Aku akan menyertai, ya. Aku akan menyertai, kata Tuhan. Oke, sekarang tujuan pekabaran dari kitab Yeremia atau dari Nabi Yeremia. Tujuannya adalah supaya umat Tuhan mengerti bahwa Allah sangat membenci ketidaktaatan, ketidakpenurutan umatnya, tetapi Dia akan mengampuni umatnya yang mau bertobat dan berbalik kepadanya.
Jadi ini sebenarnya tujuan. Karena tadi sudah saya sampaikan, hanya Raja Yosia lah, raja yang baik di mata Tuhan. Dan kalau kita lihat sejarah raja-raja di dalam Alkitab, setiap rajanya baik di mata Tuhan, takut akan Tuhan, semua umat rakyatnya juga sama secara umum. Tapi jika rajanya jahat di mata Tuhan, tidak takut kepada Tuhan, secara umum rakyatnya juga sama, tidak takut kepada Tuhan. Ya, coba kita baca cerita satu raja-raja, dua raja-raja, satu tawarik, dua tawarik. Kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat siklus simptomnya begitu. Kalau pemimpinnya baik di mata Tuhan, pada umumnya rakyatnya juga menurut kepada Tuhan. Tapi pada saat pemimpinnya jahat di mata Tuhan, tidak menurut pada Tuhan, pada umumnya rakyatnya pun tidak menurut kepada Tuhan. Nah, tadi sudah disampaikan di awal, ya, bahwa hanya Raja Yosia yang baik di mata Tuhan. 4 raja terakhir sebelum pembuangan ke Babel atau sebelum penawanan ke Babel, ditaklukkan oleh Babel, 4 raja terakhir jahat semua di mata Tuhan. Jadi kita bisa lihat kehidupan rakyat pun pada umumnya, walaupun ada Nabi Yeremia di situ, ada orang-orang yang pasti baik juga yang menurut Tuhan saat itu. Nggak semua jahat rakyat, ya. Nggak semua rakyat itu melawan Tuhan. Ada juga yang menuruti Tuhan dengan setia. Tetapi ini bicara pekabaran secara umum, ya, secara umum bahwa pada saat Yeremia mengabarkan, ya, dia mau supaya tujuannya adalah supaya umat Tuhan, khususnya pada saat itu, ya, mereka harus sadar bahwa Allah sangat membenci ketidakmenurutan umatnya. Bukan membenci umatnya, ya, membenci dosanya, tidak menurut. Dan Dia Maha Pengampun. Dia akan mengampuni umatnya jika mereka mau apa? Bertobat dan berbalik padanya. Dan itu terbukti, ya. Kalau kita pelajari 52 pasal yang ada di Yeremia, kita akan lihat bukti itu. Ya, jadi inilah tujuan pekabaran Nabi Yeremia. Nah, lalu ada beberapa fakta menarik, ya. Ada beberapa fakta menarik yang ada di buku Yeremia. Seperti kita ketahui, buku Yeremia ini termasuk major prophet, ya. Major prophet, nabi besar. Ada minor prophet, nabi kecil, ada major prophet. Yeremia termasuk major prophet bersama Yesaya dan Yehezkiel. Kenapa mereka disebut major prophet? Bukan karena pekabaran mereka lebih penting daripada minor prophet. Hosea, Zakaria, Obadja, Sefanya, Amos, Maleaki, itu nabi-nabi kecil dianggap, minor. Disebut major atau minor bukan berdasarkan lebih penting pekabarannya, bukan. Hanya berdasarkan tulisannya yang lebih banyak, length, yang lebih panjang. Ya, kita tahu Yesaya terdiri dari 66 pasal. Yeremia yang kita pelajari terdiri dari 52 pasal. Yehezkiel, kalau saya tidak salah, 48 pasal. Sedangkan kalau bandingkan dengan Hosea, Zakaria, Obadja, Sefanya, Nahum, yang pasalnya tidak lebih dari 20. Ya, jadi hanya berdasarkan itu, ya. Jadi supaya ditekankan, jadi kalau ada yang tanya, kenapa Yeremia disebut major prophet? Kenapa yang satu Hosea atau apa minor? Hanya berdasarkan length, panjang tulisan. Ya. Tidak ada berdasarkan lebih penting pekabaran Yeremia, makanya dia jadi major. Bukan, tidak seperti itu. Hanya berdasarkan panjangnya tulisan. Oke, lihat fakta menarik. Beberapa nubuatan Yeremia tergenapi pada zaman atau pada saat Yeremia masih hidup. Itu ada pasal-pasalnya, saya catat. Ada pasal 16:9, 24, 25, 1-14, 27, dan sebagainya, sampai pasal 34. Jadi ini fakta menarik, karena biasanya pada saat Nabi bernubuat, itu terjadi jauh. Seperti Nabi Yesaya, saat dia bernubuat soal Yohanes Pembaptis, soal Yesus Kristus, soal dunia baru. Ya, dia bernubuat, itu jauh sekali. Ratusan tahun kemudian baru terjadi. Yang menarik adalah beberapa nubuatan Yeremia tentang kejatuhan Yehuda, tentang Zedekia akan dibutakan matanya, ya, ditawan ke Babel. Itu terjadi pada saat dia masih hidup, ya, tergenapi pada zamannya. Lalu fakta menarik berikutnya adalah 2 kata yang sering muncul dalam kitab Yeremia untuk menggambarkan umat Tuhan secara umum. Secara umum, ya, sekali saya katakan, adalah kata murtad, itu muncul 8 kali, dan kata tidak setia muncul 9 kali. Jadi, ya, itu salah satu fakta yang
dapat kita lihat dalam kitab Yeremia bahwa itulah gambaran umat Tuhan saat itu secara umum. Murtad dan tidak setia kepada Tuhan. Lalu fakta menarik yang ketiga adalah di dalam Yeremia 16 ayat 1 sampai 3, Tuhan meminta Yeremia untuk tidak menikah, tidak memiliki anak. Kalau kita baca Yeremia 16 ayat 3, supaya karena Tuhan menyatakan semua istri dan anak-anak Yahudi akan dibuang kemana? Ke Babel. Jadi jujur saja, di antara begitu banyak nabi yang ada di Perjanjian Lama, sangat-sangat jarang yang tidak memiliki keluarga. Ya. Dan salah satunya adalah Yeremia. Ya. Jadi Yeremia, di dalam Yeremia 16 ayat 1-3, faktanya adalah memang tidak menikah dan tidak memiliki anak. Baik, sekarang kita lihat keadaan umat Tuhan pada saat itu supaya kita compare dengan keadaan umat Tuhan zaman sekarang, manusia. Lihat di sini. Apa yang menjadi masalah? Menurut buku Roh Nubuat Alfa Omega jilid 4 halaman 35. Pada satu peristiwa atas perintah Tuhan, nabi itu berdiri di salah satu pintu gerbang utama kota itu, lalu di sana ia mendesak, nabi itu maksudnya Yeremia ya. Dia mendesak pentingnya menyucikan hari Sabat. Artinya apa? Artinya pada saat itu umat tidak peduli lagi sama hari Sabat. Mereka melanggar hari Sabat. Ya. Mereka nggak pusing sama hari Sabat. Sehingga di-highlighted di sini, di dalam tulisan Roh Nubuat. Nabi berdiri di pintu gerbang utama, lalu ia berkhotbah mendesak pentingnya umat untuk menyucikan kembali hari Sabat. Para penduduk Yerusalem berada dalam bahaya kehilangan pandangan tentang kekudusan hari Sabat. Jikalau nasihat dan menguduskan hari Sabat tidak diperhatikan, maka kota itu dan tempat penting di dalamnya akan dibinasakan sama sekali. Nah, terus kita sekarang tanya, ya, jawab dalam hati aja ya, nggak usah jawab bicara, dalam hati aja. Apakah keadaan Yeremia pada saat zaman Yeremia juga keadaan zaman kita sekarang? Jawab aja dalam hati. Apakah umat Tuhan sekarang sudah sebenarnya acuh tak acuh, sudah merasakan hari Sabat itu kayak hari lain aja. Hari Sabat itu cuma Sabtu jam 9 pagi sampai jam 12 aja. Sebelum dan sesudahnya itu bukan Sabat. Mungkin udah ada yang merasa seperti itu. Pada saat kebaktian aja, hari Sabtu pagi jam 9.12, itu Sabat. Sebelumnya sama sesudahnya, sebelum matahari terbenam, itu udah dirasakan itu bukan Sabat lagi, bebas melakukan apa saja dan sebagainya. Itu jawab aja dalam hati. Tapi kira-kira apa yang terjadi pada zaman Nabi Yeremia terhadap di dalam kehidupan umat Tuhan saat itu, apakah itu juga terjadi di dalam kehidupan kita sekarang? Ya. Dan ini jelas dikatakan ya, bahwa kalau mereka menolak nasihat-nasihat, ya, tidak memperhatikan tentang pengudusan hari Sabat, kota-kota mereka semua, mau kota apapun, tempat-tempat penting manapun, semua akan apa? Akan dibinasakan. Lihat, di dalam Yeremia 17, 24, 25. Nah, ini dia, yang tadi dibilang oleh Roh Nubuat. Ya, Roh Nubuat menguatkan apa yang dibilang di Yeremia 17, ayat 24, 25. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengar aku, demikian firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan satu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka, akan duduk di atas takhta Daud, mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang Yehuda, penduduk Yerusalem, dan kota itu akan didiami orang untuk selamanya. Asalkan apa? Menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan pekerjaan pada hari itu. Firman Tuhan tegas mengatakan, disampaikan oleh Yeremia kepada umat pada saat itu. Karena Tuhan melihat umat Tuhan pada saat itu benar-benar menyepelekan hari Sabat. Ya, hari Sabat menjadi bukan satu hari yang kudus lagi, sehingga perlu diberi amaran yang sangat keras oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia. Ya, melalui Nabi Yeremia. Kita lihat lagi buku Alfa Omega. Ya, selama 40 tahun Yeremia harus berdiri di hadapan bangsa itu sebagai saksi untuk kebenaran dan keadilan. Pada zaman kemurtatan yang tiada taranya, bayangkan,
Jadi pada zaman di mana dia menjadi nabi, kemurtatan tiada taranya. Nah, ini menjadi satu gambaran juga ya. Menjadi satu gambaran juga bagi, ya mungkin saya seorang pendeta, ya. Saya biasanya orang sering, kalau pendetanya A, lalu gerejanya kacau, pendetanya sih nggak bisa begini dan begitu. Tapi kalau kita lihat di sini, Yeremia, kurang baik apa Yeremia? Kurang benar apa Yeremia? Tetapi dikatakan apa? Pada zaman itu, kemurtatan tiada taranya. Dan Yeremia harus menjadi saksi untuk kemurtatan itu. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana terpukul mungkin ya, bagaimana terpukulnya Yeremia sebagai seorang nabi. Dia dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan menyertai dia, Tuhan katakan, dan memang benar Tuhan menyertai dia, tetapi bagaimana umat Tuhan menolak pekabaran yang dia sampaikan, dikatakan kemurtatan yang tiada taranya. Mungkin kita bisa empati ya sama Yeremia. Bagaimana hatinya hancur gitu loh. Saya sudah menerima panggilan kenabian ini, Tuhan mengatakan menyertai saya, kok hasilnya kemurtatan tiada tara ya? Kok hasilnya umat tidak mau mendengar ya apa yang saya sampaikan? Jadi kita bisa mengerti betapa galau ya, kalau zaman sekarang kita bilang galau gitu loh. Mungkin bisa jadi baper gitu. Yeremia baper juga gitu. Kok dia saat dia jadi nabi, kemurtatan tiada tara. Seolah-olah dia nggak berhasil jadi nabi. Orang nggak mau dengar dia gitu. Tapi apa benar karena faktor Yeremia membuat kemurtatan tiada tara di kalangan kerajaan Yehuda pada saat itu? Kan tidak. Memang mereka memilih untuk melawan Tuhan. Umat memilih untuk melawan Tuhan. Mereka mengikuti rajanya yang jahat untuk melawan Tuhan. Lihat di sini. Yeremia harus menunjukkan dalam kehidupan dan tabiat penyembahan kepada satu-satunya Allah yang benar. Dia dihina, dibenci, ditolak manusia. Ini seperti mirip sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga dihina, dibenci, ditolak sama manusia pada zaman Tuhan Yesus. Kurang lebih sama Yeremia ini. Dia dihina, dibenci, ditolak manusia. Pada akhirnya ia harus menyaksikan kegenapan nubuatan-nubuatan yang tadi saya bilang, fakta menarik. Beberapa nubuatan terjadi pada zaman Yeremia. Yeremia menubuatkan terjadi pada zaman dia. Secara harafiah, maksudnya bukan simbol lagi. Betul-betul itu terjadi, literal. Dan dia juga ikut merasakan kesusahan dan penderitaan. Jadi Nabi Yeremia, walaupun dia hidup benar, dia melakukan apa yang Tuhan suruh, dia tidak melenceng, tapi dia juga merasakan kesusahan dan penderitaan yang dilakukan orang banyak karena melawan perintah Tuhan. Nah, saya pikir ini juga pelajaran buat kita ya, saudara-saudara. Ya. Kehidupan kita yang benar di mata Tuhan, menurut kepada Tuhan, jangan sekali-kali kita merasa kalau saya udah hidup benar di mata Tuhan, hidup saya akan smooth terus, hidup saya akan bagus terus, semua yang saya inginkan akan selalu saya akan dapat. Puji Tuhan, kalau itu terjadi puji Tuhan. Tapi kalau tidak, jangan kecil hati, tetap berbuat yang benar. Karena Yeremia lihat, dia juga ikut kesusahan dan penderitaan, padahal dia hidup benar. Dia takut akan Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Tapi dia tetap merasakan apa yang dirasakan umat pada saat itu, yang kehidupannya jahat pada umumnya. Ya, jadi buat kita pelajaran juga ini. Ya, pada saat kita melayani Tuhan, berbuat baik, kita menurut kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, ya, jika terjadi ada kesusahan atau penderitaan dan sebagainya, jangan kecil hati. Itu bukan karena kesalahan kita, ya. Tapi itulah karena kita bagian dari dunia yang penuh dosa ini, bagian dari dunia yang jahat ini, karena kita masih tinggal di dunia, kita belum tinggal di Yerusalem baru, sehingga kita rasakan ini kesusahan dan penderitaan. Jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan yang benar di mata Tuhan. 3 dosa utama bangsa Israel yang dicatat di dalam kitab Yeremia di pasal 5, kerusakan moral, sudah pasti. Pasal 7, 8, 19, penyembahan berhala.
Dan pasal 14, 16, dan 23, nubuatan-nubuatan palsu dari nabi-nabi palsu. Jadi inilah 3 dosa utama bangsa Israel atau Yehuda pada saat zaman Nabi Yeremia. Kerusakan moral sudah pasti. Menyembah berhala sudah pasti. Karena Yeremia setengah mati meminta mereka untuk berbalik menyembah Allah satu-satunya yang benar. Dari penyembahan berhala mereka. Nubuatan-nubuatan palsu dari nabi-nabi yang lain. Yang hanya mau menyenangkan raja. Ya, jadi kalau Yeremia menubuatkan sesuatu, kayaknya nggak enak didengar sama raja. Tapi banyak nabi-nabi lain mau menjilat raja, mau menyenangkan hati raja, menubuatkan sesuatu yang bukan datang dari Tuhan hanya untuk membuat raja senang. Dan raja terlena, raja-raja itu terlena dengan nubuatan-nubuatan palsu yang enak didengar telinga. Ya, yang enak didengar telinga. Nah, kita lihat kepribadian sedikit Yeremia. Masih dalam buku Roh Nubuat Alfa Omega, kita lihat di sini, sekiranya nabi itu, maksudnya Yeremia merasa takut oleh sikap yang mengancam dari mereka yang berkuasa, karena dia kan dihina, ditolak, dibenci, kan begitu. Maka pekabarannya tidak akan berhasil. Tetapi lihat di sini, keberaniannya yang ditunjukkan. Ketika menyampaikan pekabaran hikmat, mengakibatkan rasa hormat orang banyak, dan menyebabkan para pangeran Israel berlaku baik kepadanya. Nabi itu bekerja dengan tidak kenal lelah. 2 sifat kita bisa lihat di sini. Pertama, dia berani, tegas menyampaikan pekabarannya. Dan kedua adalah apa? Dia pun penuh komitmen. Makanya dia apa dikatakan? Melayani dengan tidak kenal lelah. Dia melayani. Walaupun dia lihat kok hasilnya seperti ini ya. Murtad di mana-mana ya. Kok hasilnya begini ya? Tapi dia tetap melayani dengan tidak kenal lelah. Saya pikir 2 sifat ini juga menjadi satu pelajaran yang bagus buat kita, anak-anak muda khususnya, ya, berani untuk menyampaikan kebenaran tegas, dan juga apa? Melayani, bekerja dengan tidak kenal lelah. Walaupun mungkin kita lihat hasilnya sekarang, kok kayaknya nggak seperti yang kita inginkan ya. Kita udah pengen melayani Tuhan tuh hasilnya dalam sekejap 10 orang, 20 orang, saat kita memberikan kesaksian, pelajaran, bertobat langsung semua. Itu kan yang kita mau. Syukur-syukur puji Tuhan itu tercapai. Tapi kalau enggak, bagaimana? Kalau enggak, bagaimana? Sampai berbusa-busa kita ngomong, enggak juga didengar. Apakah itu membatasi pelayanan kita? Ya udahlah. Enggak usah melayani lagi deh. Pelajaran dari Yeremia. Ya. Dia bekerja, dia melayani dengan tidak kenal lelah. Walaupun apa yang dia lihat, hasilnya tidak sesuai dengan keinginan dia. Karena kemurtatan merajalela di mana-mana. Tapi dia tetap melayani Tuhan. Fokus dia tetap melayani Tuhan. Rintangan menjadi nabi bagi Yeremia. Pasal 26, dia hampir dibunuh. Pasal 37, mendekam di dalam penjara. Pasal 38, dilempar ke dalam sumur supaya dia mati kelaparan. Luar biasa ini. Saya pikir termasuk saya pribadi, hampir 25 tahun jadi pendeta, saya pribadi belum sih dari salah satu dari 3 ini mengalami. Belum pernah mau dibunuh orang sih. Belum pernah juga masuk penjara karena melayani firman Tuhan ya. Belum juga pernah sih dicemplungin ke sumur supaya saya mati kelaparan gitu. Ya. Tetapi kita lihat rintangan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Yeremia. Ya. Hampir dibunuh, dimasukkan penjara, dilempar lagi ke dalam sumur supaya mati kelaparan di sumur. Luar biasa. Ya. Tapi itu tidak membuat dia apa? Lelah untuk melayani. Saya pikir satu motivasi yang bagus buat kita, buat semua, ya termasuk saya pribadi. Ya, bahwa pelayanan saya pribadi belum ada seujung kuku dari Nabi Yeremia. Luar biasa pelayanan dia sampai mengalami hal-hal seperti ini. Ya. Tetapi inilah Nabi Yeremia yang walaupun awalnya dia merasa muda, tidak bisa berbicara, tetapi dia menerima panggilan itu dengan sepenuh hati, dan dia melakukan panggilan itu juga dengan sepenuh hati. Walaupun begitu banyak tantangan yang dia hadapi dalam hidupnya. Lihat di sini,
Yeremia ada salah satu tokoh yang juga dominan di kitab Yeremia. Ya, kita lihat, maka Yeremia mengambil gulungan dan memberikannya kepada juru tulis. Juru tulis yang bernama Baruk, ya. Jadi ada juru tulis bernama Baruk, namanya cukup sering disebut di kitab Yeremia. Dialah yang membantu Yeremia ini. Dia menuliskan dalamnya langsung dari mulut. Jadi Yeremia bicara, mendikte, Baruk menulisnya, ya. Perkataan yang ada dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim. Jadi ada kitab yang dibakar, Yeremia ngomong lagi, Baruk tulis lagi, ya. Jadi Yeremia di dalam pelayani ini dia nggak sendirian juga, ya. Dia mendapat pendamping, ya, seorang juru tulis bernama Baruk. Saya pikir itu juga pelajaran berharga buat kita di dalam melayani ini. Kalau ada yang bisa mendampingi kita, teman, sahabat, ya, bekerja sama, saya pikir sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik. Seperti Baruk, dia mendukung Nabi Yeremia dalam pelayanan menjadi juru tulisnya. Ya, apa yang Yeremia bicara, dia tulis, dia catat semua, dan tentunya ini menolong, ya, menolong pelayanan dari Nabi Yeremia. Nah, sekarang kita lihat janji-janji Tuhan yang ada di kitab Yeremia. Ya, menarik, menarik. Karena seperti tadi dibilang, Tuhan sangat membenci ketidakpenurutan anak-anaknya, tapi Dia Maha Pengampun, dan Dia akan menerima jika anak-anaknya bertobat dan berbalik padanya. Nah, ini janji-janji, beberapa janji yang bisa saya catat dan saya berikan di sore hari ini. Pertama, di dalam Yeremia 1 ayat 8 dan ayat 19. Kata-katanya kurang lebih sama, ya. Janganlah takut pada mereka, janji ini. Jangan takut pada mereka. Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Lalu ayat 19, mereka akan memerangi engkau, tetapi nggak akan engkau kalah. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Ya. Janji ini. Ya. Immanuel, Tuhan menyertai. Ya. Aku menyertai untuk melepaskan. Ya. Janji yang tentunya sangat menguatkan Yeremia, ya, di dalam pelayanannya yang serba sulit itu. Lalu berikutnya ini ayat, saya pikir salah satu ayat yang paling favorit di kitab Yeremia. Ya, banyak orang malah menghafal ayat ini, ya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir. Nah, dalam kehidupan kita selalu khawatir. Tidak khawatir dikatakan dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Janji Tuhan buat orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Kenapa janji ini disebutkan begitu jelas di Yeremia? Karena pada saat itu umat Tuhan bukan mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan diri sendiri, bahkan mereka mengandalkan berhala. Mereka mengandalkan berhala, bayangkan. Bukan mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan patung-patung yang mereka sembah. Maka dari itu, ayat ini atau khotbah ini disampaikan begitu lantang oleh Yeremia. Mengingatkan kembali kepada umat. Yang diberkati itu orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan orang yang mengandalkan diri sendiri atau orang yang mengandalkan berhala. Atau yang mengandalkan raja yang jahat. Menaruh harapan kepada Tuhan. Dia nggak perlu khawatir. Karena dia seperti apa? Layaknya sebuah pohon yang ditanam di tepi air. Lalu janji berikutnya juga ini salah satu ayat favorit yang terdapat di kitab Yeremia. Ya. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan yang memiliki apa? Hari depan yang penuh harapan. Ya. Hari depannya udah suram bangsa ini. Karena mereka sudah dinubuatkan, mereka akan apa? Akan ditawan oleh Raja Babel. Mereka akan ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Tapi bagi orang yang bertobat berbalik, walaupun mereka ditaklukkan oleh kerajaan Babel, tapi tetap ada rencana damai sejahtera hari depan penuh harapan bagi umat Tuhan. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri padanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Walaupun hidup begitu jahat, Tuhan katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal. Artinya apa? Kasih yang tiada henti, ya. Walaupun kehidupan apa? Hancur lebur.
selalu melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, menyembah berhala, kemurtatan di mana-mana, tidak setia. Tapi tetap ada janji di situ. Aku akan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Akan melanjutkan kasih setia kepadamu. Lalu yang berikutnya, ini juga luar biasa, Yeremia 33 ayat 6. Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Bicara fisik ini sekarang. Aku akan menyembuhkan mereka, menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Asalkan menurut, berbalik, bertobat. Kalau tadi kita bicara kesehatan rohani terus, ini sudah bicara kesehatan fisik, kesehatan dan kesembuhan, kata Tuhan. Janji yang luar biasa. Orang sehat, sembuh, biasanya dia sejahtera, bahagia, merasa apa? Secure, aman di dalam hidupnya. Jadi ini janji yang holistik, ya, bukan hanya bicara soal mental, bukan hanya bicara soal rohani, tapi juga bicara soal fisik, kesehatan fisik. Ya. Janji Tuhan yang holistik, keseluruhan. Nah, yang menarik dari semua janji yang disampaikan di dalam kitab Yeremia, terdapat di dalam kitab Yeremia 31, ayat 31, 32, dan 33. Kita baca dulu 31, 32. Ini disebut New Covenant, perjanjian baru. Ya. Jadi Tuhan katakan, aku akan mengadakan New Covenant, perjanjian baru. Ya, kaum Israel, kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka. Yang mana nenek moyang mereka perjanjiannya? Abraham. Sudah pasti. Ya. Mereka, kenapa? Karena Tuhan sudah katakan, kalau engkau menurut, beranak cucu, akan menguasai bumi, engkau akan berpengaruh kepada dunia. Kalau dunia melawan engkau, akan kukutuk, kata Tuhan, dan sebagainya. Perjanjian pada waktu itu. Ya. Tapi, apa yang terjadi? Walaupun Tuhan sudah memimpin umat Tuhan dengan begitu luar biasa, sampai mereka keluar dari Mesir dan sebagainya, tapi mereka tetap apa? Mereka tetap melanggar janji itu, covenant. Ini bukan promise, ya. Tapi ini sudah covenant. Mereka, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Jadi ada perjanjian baru, ada new covenant yang mau Tuhan buat dengan umatnya. Perjanjian yang lama, Tuhan setia tetap, tapi umatnya mengingkari, melanggar janjinya. Sekarang kita buat perjanjian baru, kata Tuhan. Ayat 33. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, yang baru. Apa perjanjiannya? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. New Covenant-nya adalah apa? Tuhan menaruh hukumnya, hukum-hukumnya. Ke dalam apa? Ke dalam hati, ya, ke dalam pikiran batin, hati pikiran, menuliskannya ke dalam hati. Dalam sekali kata-katanya. Ditulis di dalam hati. Ditaruh di dalam batin. Ya. Ini perjanjiannya. Nah, kalau itu dilakukan oleh umat Tuhan, maka aku menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi apa? Umatku. Mereka sudah langgar, tapi nggak apa-apa. Tuhan Maha Pengampun. Bagi barang siapa yang bertobat berbalik, oke, kita buat New Covenant. Apa itu? Aku akan menaruh hukum-hukumku, ya, ke dalam pikiran batin dan menuliskannya ke dalam hati mereka. Supaya kalau mereka turut itu, aku menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi apa? Menjadi umat. Lalu sesudah kitab Yeremia ada kitab Ratapan, ya. Kitab Ratapan, dan kitab Ratapan diyakini ditulis oleh Yeremia. Inilah mengapa dia disebut nabi yang peratap atau nabi cengeng, kita sebut the whiny prophet, ya. Ada kitab Ratapan. 2 Tawarik 35 ayat 25. Yeremia menulis satu syair ratapan mengenai Yosia. Ingat ya Yosia, ya. Yosia adalah raja satu-satunya yang baik, yang benar di mata Tuhan di antara 5 raja terakhir Yehuda sebelum mereka ditawan oleh Raja Babel. Dan sampai sekarang ini, semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel.
Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Jadi lagu-lagu melo itu bukan zaman sekarang aja yang ngetop ya. Ya orang-orang muda demen kan lagu melo gitu kan. Apalagi kalau lagi jatuh cinta atau putus cinta, melo lagunya. Ternyata lagu melo bukan zaman sekarang aja. Dari dulu udah ada lagu melo yang diciptakan oleh Yeremia, syair ratapan. Selalu dinyanyikan oleh penyanyi laki-laki, penyanyi perempuan. Ya. Menjadi kebiasaan, bahkan dikatakan apa? Menjadi kebiasaan di kalangan orang Israel. Menyanyikan syair-syair atau lagu ratapan dari Yeremia. Jadi Yeremia ini selain dia seorang nabi, dia juga seorang artis ya, seorang penulis lagu, penulis puisi ya, syair. Dan lagunya dinyanyikan dan menjadi kebiasaan di kalangan Israel. Walaupun lagunya melo, meratap, ya, tapi menjadi satu yang berharga bagi umat Tuhan. Nah, kalau kita lihat, karena setahu saya di Gasword ini selalu ya, kalau ikut ini pasti pegang Alkitab ya. Sekarang kita lihat pasal 1, benar nggak ya saya bilang? Kitab Ratapan ya. Kitab Ratapan terdiri dari 5 pasal. Hanya 5 pasal Kitab Ratapan. Lihat pasal 1, berapa ayat? 22 ayat. Pasal 2, berapa ayat? 22 ayat. Pasal 3, berapa ayat? 66 ayat. Pasal 4, ada berapa ayat? 22 ayat. Pasal 5, ada berapa ayat? 22 ayat. Jadi 1, 2, 22, 22, 3, center di tengah, 66, 4 dan 5, 22, 22. Gampang sekali mengambil ayat paling tengah di Kitab Ratapan. Terdapat di mana ayat paling tengahnya? Kalau begini komposisinya. Ratapan 3 ayat berapa? 33. Itu udah kitab paling tengah, ayat paling tengah dari Kitab Ratapan. Apa dibilang? Karena tidak dengan rela hati Tuhan, iya di situ besar ya, Tuhan menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Satu janji yang luar biasa. Menjadi center, pusat pekabaran Kitab Ratapan atau syair ratapan yang ditulis Nabi Yeremia. Pada saat umat manusia atau umat Tuhan mengalami penderitaan, pencobaan, dan sebagainya, Tuhan tidak rela melihat itu. Tuhan maunya hidup kita sejahtera, aman, sentosa. Problemnya adalah manusia sering melawan Tuhan, sehingga kehidupannya kacau balau. Itu pun Tuhan tidak rela melihatnya. Itu pun Tuhan tidak rela melihat. Begitu jahatnya bangsa Israel, menginjak-injak hukum Sabat, menginjak-injak hukum Tuhan yang lain. Mereka menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan. Tapi Tuhan masih buat perjanjian baru dengan mereka. Dan di dalam ratapan ini, center message, ya, Ratapan 3 ayat 33. Tidak dengan rela hati, Tuhan menindas dan merisaukan anak manusia. Ada janji Tuhan yang indah juga di dalam ratapan, pasal 3 ayat 22 sampai 26, itu juga janji yang luar biasa. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap padanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Seringkali kita saat kita susah, kita kelabakan sendirian. Ya. Dikatakan ada saatnya, ada satu saat di mana kita diam aja menunggu pertolongan Tuhan. Nggak usah buat apa-apa. Ya, ada di satu saat. Ya dalam kehidupan kita masing-masing, mungkin kita pernah rasakan itu. Di mana di dalam keadaan kita udah benar-benar nggak bisa buat apa-apa lagi, dan kita diam aja, berharap aja sama Tuhan, lalu Tuhan lakukan sesuatu buat kita. Saya pikir kita punya pengalaman itu. Walaupun kalian banyak di antara kalian masih anak muda, saya pikir kalian punya pengalaman itu. Kalian udah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah, nggak selesai-selesai juga, minta tolong orang tua, nggak selesai juga, teman, sahabat, semua nggak selesai juga, hopeless, pasrah, berdoa kepada Tuhan, diam, duduk manis, tunggu pertolongan Tuhan, dan Tuhan melakukan sesuatu di luar perkiraan kita. Ya.
Kenapa? Karena tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Satu janji yang luar biasa. Ya. Satu janji yang luar biasa. Walaupun umat Tuhan hidup sedemikian parah, tapi Tuhan tetap membuka hati dan tangannya untuk orang-orang yang mau kembali. Lihat di sini, buku Roh Nubuat lagi. Bila mana hati manusia dilembutkan dan ditaklukkan oleh pengaruh Roh Kudus yang membatasi, mereka akan memperhatikan nasihat. Nasihat Nabi tentunya ya, Nabi Yeremia, nasihat Tuhan. Tetapi apabila mereka berpaling dari nasihat, sampai hati mereka menjadi keras, maka Tuhan membiarkan mereka di bawah pengaruh-pengaruh yang lain. Dengan menolak kebenaran, mereka menerima kepalsuan yang menjadi satu jerat bagi kebinasaan mereka sendiri. Saya sudah sering ulang-ulang dalam Bible study. Di hadapan kita zaman sekarang, bukan lagi kebenaran melawan kesalahan. Karena kita sebagai umat Tuhan, kita gampang memilah. Ini salah, ini benar. Tapi yang di hadapan kita, kebenaran melawan kepalsuan. Sangat sulit bagi kita, jika kita tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, rajin belajar Alkitab, untuk tahu mana yang benar dan mana yang palsu. Karena yang palsu dibuat persis benar-benar menyerupai yang benar supaya banyak orang tertipu. Lihat di ayat ini. Hati mereka menjadi keras. Mereka menolak kebenaran dan mereka menerima kepalsuan. Bukan kesalahan loh, kata-kata ini jelas sekali. Bukan kesalahan yang mereka terima, tapi apa? Kepalsuan. Yang sudah pasti namanya palsu, tidak benar. Jadi lihat di sini saudara-saudaraku sekalian, betapa Tuhan sangat memperhatikan kehidupan umatnya dari dulu sampai sekarang, sampai zaman kita. Lihat di sini. Kalau kita menerima Roh Kudus, hati kita dilembutkan. Kita mau menerima firman Tuhan, menyelidikinya, melakukan apa yang diperintahkan. Tapi jika kita mengeraskan hati, yang kita terima bukan kebenaran, tapi apa? Kepalsuan. Dan itu menjadi jerat bagi kehidupan kita. Lihat di sini, di dalam Yeremia 39, kita bisa lihat, Nabi yang luar biasa tidak kenal lelah. Tuhan memberikan upah yang luar biasa juga. Lihat di sini, mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel, pada saat mereka menawan Yehuda, menghancurkan Yerusalem, membutakan mata Sedekia sebagai raja, membawa orang-orang muda ke Babel untuk ditawan. Lihat apa yang terjadi dengan Nabi yang tidak kenal lelah melayani Tuhan. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah kepada Nebuzaradan, kepala pasukan. Bunyinya, bawalah, perhatikan dia, janganlah apa-apakan dia. Luar biasa. Luar biasa. Nebukadnezar saja meminta kepala pasukannya, Nebuzaradan, untuk jangan berbuat apa-apa sama Yeremia. Haruslah kau lakukan kepadanya sesuai permintaannya. Luar biasa. Itu orang mau minta apa? Kasih. Padahal Yeremia kan tawanan. Tapi raja yang penuh kuasa itu, Raja Babel yang sedang berkuasa di dunia. Nebukadnezar bilang apa? Jangan apa-apakan dia. Kasih apa yang dia mau, kasih. Lalu Nebuzaradan, kepala istana, lalu berapa panglima, Sareger, Nergal, semua perwira tinggi Raja Babel, mengutus orang mereka menyuruh mengambil Yeremia, lalu menyerahkannya kepada Gedalia untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat yang masih sisa, yang tidak dibawa tawanan ke Babel. Lihat di sini saudara-saudara. Nabi yang orang yang melayani Tuhan tidak kenal lelah. Yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Yang dari awal kelihatan hidupnya susah terus, dihina, ya, ditolak, mau dibunuh, dilempar ke sumur supaya mati kelaparan, masukin penjara dan sebagainya oleh bangsanya sendiri. Tapi oleh bangsa lain yang menaklukkan bangsa sendiri, Raja Nebukadnezar malah appreciate Yeremia. Dia katakan, jangan buat apa-apa sama dia. Dia minta apa aja kasih. Dan Yeremia dibebaskan untuk tinggal bersama rakyat. Tinggal. Tinggal. Nggak ada yang berani, istilah bahasa anak muda, nggak berani colek. Nggak ada yang berani colek Yeremia. Nggak ada yang berani ganggu Yeremia.
Karena raja sendiri yang ngomong, jangan. Tuhan udah bilang kan dari awal, aku akan menyertai engkau, aku akan melepaskan engkau. Tuhan udah bilang dari awal, janji Tuhan tidak pernah gagal. Dari awal Tuhan sudah bilang waktu dia panggil Yeremia, Yeremia, aku akan menyertai engkau. Aku akan melepaskan engkau dari tangan musuh. Dan itu terbukti pada saat Babel menaklukkan Yehuda. Nebukadnezar membebaskan Yeremia. Mengapa disebut nabi cengeng atau nabi meratap? Bukan karena Yeremia lemah orangnya. Bukan. Tapi karena Yeremia sangat mencintai bangsanya. Dia sama sekali tidak suka nubuatan-nubuatan yang dia sampaikan untuk kehancuran hukuman bagi bangsanya. Di dalam beberapa bagian dari bukunya dia berbicara dengan penuh perasaan tentang penderitanya. Tanda kutip ya, penderitanya. Karena dia dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi. Perkataan Tuhan seperti api dalam hatinya. Mau tidak mau dia harus menyampaikannya kepada bangsanya. Saya pikir kita pernah mengalami apa yang dialami Yeremia. Ya. Saat kita, bukan karena kita cengeng lemah, kita menangis atau meratap. Tapi kita nggak mau itu terjadi. Harusnya bisa tidak terjadi. Tetapi itu terjadi kepada orang yang kita kasihi. Karena mereka melawan perintah Tuhan. Mungkin itu pernah terjadi sama kita. Lalu kita menangis. Ini seperti Yeremia. Yeremia nggak mau apa yang dia nubuatkan terjadi kepada bangsa yang dia cintai. Dia tahu mereka bisa menghindari hukuman itu. Dengan berbalik dan bertobat pada Tuhan. Tapi mereka mengeraskan hati. Nggak mau, tetap murtad, tetap tidak setia. Dan mereka kena akibatnya. Dan Yeremia menangis. Menangis bukan karena dia lemah. Dia menangis karena dia begitu mencintai bangsanya. Dia tahu mereka harusnya mereka bisa hindari ini. Dia sudah sampaikan selama 40 tahun pelayanannya. Tapi nggak pernah digubris. Lalu terjadilah penaklukan dari kerajaan Babel. Jadi kenapa dia disebut the whiny prophet? Bukan dia orang yang lemah. Ya bisa saja Yeremia ini seorang melankolis ya. Karakternya melankolis. Tapi bukan lemah berarti dia. Tapi dia karena dia sangat mencintai bangsanya. Sama dengan kita. Kita orang tua. Sebagian besar dari di sini belum jadi orang tua. Baru beberapa orang yang jadi orang tua. Kita tahu, kita udah ngomong sama anak kita. Jangan. Karena kita sebagai orang tua punya pengalaman. Kalau kamu tetap lakukan, kamu bakal kena celaka. Jangan. Dan harusnya dia tidak lakukan. Dia bisa tidak lakukan. Tapi anak itu tetap lakukan. Lalu terjadilah yang celaka itu. Bagaimana kita orang tua? Menangis. Meratap kita. Istilahnya udah dibilangin. Jangan. Karena kita tahu sebagai orang yang lebih berpengalaman. Sebagai orang tua. Harusnya bisa dihindari oleh anak kita. Tapi dia tetap lakukan itu. Kita menangis sejadi-jadinya. Apakah kita cengeng dalam hati kita lemah? Tidak. Nah inilah mengapa Yeremia disebut the whiny prophet. Ya. Dia menangis karena dia sangat mencintai bangsanya. Dan dia tahu harusnya tidak terjadi. Dan itu terjadi karena kesalahan dari bangsanya sendiri. Kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita lihat. Pertama, kita dipanggil untuk menyatakan dosa. Dan menyatakan pengampunan dosa. Ingat, seringkali kita dalam menginjil ngomongin dosa orang terus. Tapi lupa bilang bahwa dosa kamu tuh bisa diampuni Tuhan. Nah ini yang lupa kita. Kayak Yeremia, dia nyatakan dosa. Tapi dia bilang, balik, kembali, balik, balik. Tuhan tuh punya kasih setia yang luar biasa. Balik sama Tuhan. Ada new covenant di sini. Balik. Nah ini, kita memang menyatakan dosa. Tapi jangan cuma menyatakan dosa dong. Kita juga bilang, Tuhan tuh mengampuni dosa, ayo balik. Supaya balance. Kedua, Tuhan menyediakan misi dan memperlengkapi kita untuk melaksanakan misi tersebut. Sama seperti Yeremia. Ketiga, kita harus percaya pada janji Allah bahwa Dia akan menyertai kita. Sama seperti Yeremia. Ya, dia dilepaskan dari kekejaman Nebukadnezar. Dan yang keempat, Allah pasti melaksanakan segala firman atau janjinya. Itu yang Allah katakan. Dilaksanakan. Ya, dilaksanakan.
Jadi inilah pelajaran tentang Nabi Yeremia atau kitab Yeremia. Memang kita tidak bahas ayat per ayat, ya, tidak bahas ayat, tapi ini pembahasan secara umum, ya kan? Kita tahu tujuan, kita tahu beberapa hal yang menarik, kita tahu kehidupan Yeremia, kita tahu keadaan umat Tuhan, kita bisa lihat janji-janji Tuhan, ya. Memang tidak detail ya, ayat per ayat atau pasal per pasal yang kita bahas, tetapi saya pikir dengan mempelajari kitab Yeremia atau kepribadian kehidupan Yeremia secara pribadi sebagai yang sering disebut the whiny prophet, banyak pelajaran berharga yang bisa kita dapat. Dan saya yakin pelajaran-pelajaran itu masih relevan dengan keadaan sekarang. Masih relevan keadaan sekarang. Walaupun Yeremia hidup 600 tahun sebelum Masehi, kita sekarang sudah tahun 2020, paling nggak udah 2.600 tahun lalu, tapi apa yang terjadi dengan umat Tuhan, apa yang terjadi dengan hamba Tuhan, apa yang terjadi dengan pemimpin umat Tuhan, itu semua masih relevan dengan kehidupan kita sekarang. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Ini yang kita ambil pelajarannya. Ya, ini yang kita ambil. Tuhan mempunyai misi dan Dia akan memperlengkapi kita untuk melaksanakan misi. Kita harus percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dan apa yang Tuhan firmankan pasti Dia lakukan. Jadi inilah pelajaran kita untuk malam hari ini. Terima kasih sudah mengikutinya. Kalau ada pertanyaan saya bisa jawab sekarang, saya jawab sekarang. Kalau tidak saya jawab di waktu yang akan datang. Ya, jadi silakan saya kembalikan pada Ingrid. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang telah dibawakan. Jadi di sini ada pertanyaan pendeta. Yeremia melayani selama 40 tahun dan tidak ada yang mendengarkan dia. Apakah kunci keberhasilan pelayanan berdasarkan angka baptisan dan pertumbuhan gereja dan lain-lain? Baik. Ya, ya. Sebagai sebuah organisasi, kadang ngomong baptisan, jadi kita bicara organisasi, ya, gereja. Kita gereja, kita organisasi. Tentunya kita punya tujuan, ya. Kita ada tujuan. Organisasi dimanapun pasti punya tujuan, kan? Punya tujuan dan sebagainya. Kita organisasi. Sebagai gereja kita organisasi. Jadi baptisan itu adalah satu hal, sebagai satu tujuan, bentuk di dalam apa? Pelayanan kita secara pribadi, secara gereja, bersama-sama, menghasilkan apa? Orang-orang yang bertobat melalui baptisan. Tetapi bukan berarti kita menilai seseorang itu berhasil di dalam pekerjaan Tuhan hanya saya katakan hanya melalui apa? Ada baptisan atau tidak. Ya, contohnya aja Nuh. Yeremia cuma 40 tahun. Nuh berapa tahun? Lebih lama lagi, 120 tahun. Berapa yang dia bawa masuk ke Batra? Hanya keluarganya, kan? Apakah kita bilang lalu Nuh tidak berhasil? Tidak, kan? Jadi dalam hal ini, karena kebetulan kita bicara Yeremia, ya, jadi saya fokus menjawab di dalam kehidupan Yeremia. Kalau kita lihat kehidupan pelayanan Yeremia, dia berhasil. Berhasil dalam arti apa? Melalui kehidupannya, umat pada saat itu bisa melihat barang siapa yang setia kepada Tuhan akan dilepaskan. Dan memang dia dilepaskan, kan? Raja Nebukadnezar bilang, lepaskan dia, jangan apa-apakan dia. Ya, dia hidup gitu. Ya. Jadi saya menjawab pertanyaan ini dari sisi Yeremia karena kita membahas Yeremia. Ya. Bahwa itu keberhasilan yang luar biasa, menjadi saksi hidup buat kita sampai saat ini. Bahwa melayani Tuhan dengan tidak kenal lelah. Ya. Kita akan mendapatkan janji yang sudah Tuhan berikan. Aku akan menyertai engkau. Aku akan melepaskan engkau dari tangan musuh. Dan itu terbukti di dalam apa? Di dalam kehidupan pelayanan Yeremia. Saya pikir itu jawaban. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi satu pendeta. Yeremia mengabarkan pekabaran yang tidak disenangi orang pada saat itu tentang kebenaran. Bagaimana tanggapan pendeta terkait pekabaran-pekabaran Ellen White yang tidak disenangi oleh umat-umat Tuhan sekarang terkait pekabaran-pekabaran yang cukup ekstrim di tulisannya? Ya, pekabar kita sebagai umat Advent, gereja Advent, kita percaya Nyonya White sebagai nabi, ya. Kita percaya tulisan-tulisan Nyonya White adalah pena inspirasi atau sering kita sebut pronubuat. Ya tentunya kalau kita mengaku diri kita sebagai umat Advent, tentunya kita mempelajari tulisan-tulisan tersebut. Kita mempercayai tulisan-tulisan tersebut. Ya, cuman jangan overlapping, ya. Overlapping dalam arti kita lebih percaya tulisan Nyonya White daripada Alkitab.
Alkitab tetap apa? Yang utama, ya. Dan keterangan-keterangan dari buku nubuat memperkuat itu. Itu yang tadi saya sampaikan di Yeremia 17, ya kan? Yeremia di pintu gerbang katakan soal apa? Harus pelihara hari Sabat dan sebagainya. Roh nubuat kasih detail ceritanya. Oh, ceritanya seperti itu. Mereka tidak memelihara hari Sabat, mereka suka memberi apa? Di pintu gerbang itu kalau hari Sabat masih terbuka supaya terjadi apa? Terjadi perdagangan dan sebagainya di hari Sabat. Jadi kita harus melihat buku Roh Nubuat atau tulisan Nyonya White pada khususnya sebagai pendukung utama Alkitab, di mana sangat asyik mempelajari Alkitab disertai buku Roh Nubuat. Sangat asyik, ya. Tapi kalau kita bicara pelajari buku Roh Nubuat saja, terus tidak ada Alkitab, saya pikir itu kurang bijak juga ya. Karena kan kita semua setuju. Saya yakin kita semua setuju, Nyonya White pun setuju, bahwa Alkitab yang apa? Sebagai terang besar, ya. Dan semua tulisan beliau sebagai terang kecil yang apa? Mendukung apa? Terang besar tersebut, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab sendiri. Jadi tidak ada masalah dengan tulisannya. Pekabarannya tanda kutip dianggap ekstrem dan sebagainya, karena kita memang mempercayai Nyonya White sebagai nabiah, kita mempercayai buku-buku tulisannya sebagai pena inspirasi, tentunya sebagai umat Advent kita tentunya dengan penyerahan penuh kepada Tuhan, ya, kita meminta pertolongan Tuhan untuk dapat apa? Melakukan segalanya. Termasuk yang pasti paling utamanya adalah 10 perintah Tuhan ya, yang ada di dalam Alkitab. Jadi tidak ada masalah dengan itu, saya pikir. Karena memang tulisannya Nyonya White sangat-sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Alkitab. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Mungkin dari partisipan-partisipan ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, mungkin udah nggak ada. Ya, baiklah, kita akan tutup Bible study kita pada sore hari ini. Minta kesediaan Pendeta Hence untuk doa. Ya, baik. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, syukur terima kasih atas segala berkat, waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami semua, untuk sama-sama belajar firman Tuhan, khususnya di dalam buku Yeremia dan kehidupan Nabi Yeremia. Ya Tuhan, satu teladan yang luar biasa yang sudah kami pelajari melalui kehidupan pelayanan Nabi Yeremia. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang mempunyai komitmen yang teguh, bekerja tidak kenal lelah, dan selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan pelayanannya. Biarlah Tuhan, teladan ini dapat kami ikuti semua. Kami manusia yang lemah Tuhan, untuk itu kami mohon Engkau berikan masing-masing kami hikmat akal budi, tuntun kami Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa, sehingga hari lepas hari kami hidup semakin dekat dengan jalan-Mu. Kami berdoa bagi God's Word Ministry, anak-anak muda yang mendedikasikan kehidupan dan waktunya untuk melayani Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dalam kehidupan pribadi, di dalam keluarga mereka masing-masing, di dalam pendidikan bagi yang masih bersekolah, di dalam pekerjaan, di dalam cita-cita masa depan mereka. Tuhan campur tangan, berikan yang terbaik, sesuai dengan janji-Mu, bahwa Engkau akan menyertai kami semua, dan melepaskan kami dari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Terima kasih juga untuk semua partisipan yang bergabung bersama kami. Kami mengundang untuk semuanya bisa hadir besok untuk Bible Study setiap jam 12 siang dari Senin sampai Jumat dengan judul When the Future Rhymes with History yang akan dibawakan oleh Pastor Roy Pitoy. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ingin didoakan, bisa menghubungi kami melalui sosial media Facebook ataupun Instagram God's Word Ministry. Dan yang ingin mempelajari lagi beberapa pelajaran-pelajaran, bisa juga mengunjungi di YouTube channel kami, God's Word Ministry. Selamat sore semuanya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Oke, selamat sore, Tuhan berkati.